Bocoran episode Boruto yang ke-289. Pembahasan kita dimulai di mana Kawaki yang sedang bermimpi buruk bertemu dengan Code di masa kecil. Pada saat itu, Code mencekik Kawaki sembari berkata, "Kenapa? Kenapa malah kau? Kenapa bukan aku? Aku tidak melihat kau memenuhi kriteria. Apa yang membuatmu sangat spesial?" Kawaki berkata, "Apa-apaan? Apa yang kubicarakan ini?" Pada saat itu Code langsung saja menghempaskan Kawaki ke lantai sembari berkata bahwa dia sangat iri dengannya dan dia sangat membencinya. Jika bukan karena dia telah terpilih sebagai vassal, maka sekarang dia sudah pasti membunuhnya. Seketika itu, Kawaki kemudian terbangun dari mimpi buruknya. Sumire lantas berkata, "Kau tidak apa-apa Kawaki, kau banyak bergerak pada waktu tidur." Kawaki berkata, "Hah, cuma mimpi, bukan apa-apa." Amado berkata, "Kau masih mimpi buruk saat Jigen menyiksamu." Kawaki berkata, "Terkadang, tapi kali ini melibatkan Code. Dia menyebalkan dan penuh dengan dendam seperti biasanya walaupun aku bukan vassal lagi." Amado lantas mengatakan bahwa penilaianmu itu salah, kau salah paham. Kau masih tetaplah vassal Otsutsuki Kawaki dan itu tidak akan pernah berubah. Tentu dengan perkataan Amado itu membuat Kawaki semakin heran kepadanya. Amado melanjutkan, "Jiwa Isiki mungkin sudah menghilang dan menghapus kemungkinan dia akan merusukimu. Tapi itu tidak merubah fakta kalau kau masih tetaplah vassalnya." Tentu Kawaki sangat emosi mendengarkan ocehan Amado dan dia sangat tidak ingin mendengarkan kata-kata tersebut. Tapi malah Amado melanjutkan bahwa tubuhmu yang masih terotsusifikasi adalah buktinya, itulah kenyataannya dan kau harus menerimanya. Seketika itu juga Kawaki langsung saja melancarkan serangan tangan cakar kepada Amado. Dia lantas mengatakan, "Apakah kau tuli? Kau sudah kusuruh untuk diam dan aku sangat muak denganmu." Sumire sangat panik dengan apa yang dilakukan oleh Kawaki. Demi mengalihkan pembicaraan, Amado berkata kepada Kawaki, rencana untuk menanamkan karma Boruto ke dalam Code dalam teori itu tidaklah buruk. Jika itu berhasil, Boruto bisa bangkit kembali dan selamat. Dengan hal itu kau bisa menyingkirkan Code. Namun walaupun tidak sempurna, Code sudah memiliki karma, jadi sangat diragukan apakah kau akan bisa menanamkan karma lain di dalam tubuhnya. Ditambah lagi, meskipun kau berhasil, Boruto tidak akan bisa bangkit untuk sementara waktu sampai ekstraksinya selesai dan tubuh Code terotsusifikasi sempurna. Atau lebih tepatnya, Code sudah menjadi vassal. Tapi tentu saja, sampai itu terjadi, dia tentu tidak akan berdiam diri saja dan akan menyerang duluan. Dia akan mencoba membunuh kalian semua, dimulai dari Tuan Hokage untuk membalaskan dendam kematian Isiki. Amado melanjutkan, "Kau ingin melindungi Tuan Hokage bukan? Kalau begitu rencana itu tidak bagus. Kau hanya butuh kekuatan lagi untuk menghadapi Code. Cukup kekuatan hingga bisa membunuhnya." Kawaki kemudian melepaskan cekikan tersebut. Dia lantas mengatakan bahwa apakah menurutmu Tuan Hokage bisa menang melawan Code seperti saat dia melawan Delta? Amado menjawab, "Aku tidak yakin, tidak jelas berapa sisa kekuatannya tanpa cakra dari ekor 9, tapi aku bisa menduga dia akan mati jika 1 lawan 1 dengan Code. Itu sudah jelas tidak akan seperti kejadian dengan Delta, di dalam hatimu kau tahu itu bukan?" Amado kemudian mulai menawarkan sesuatu kepada Kawaki. Dia berkata bahwa kau ingin kekuatan bukan, Kawaki? Bukankah kau selalu memikirkan itu sejak kau kehilangan karmamu? Kawaki berkata, "Cepat ke intinya, dasar kakek tua." Amado berkata, "Jadi ambil saja sendiri, khususnya dikarenakan Isiki sudah musnah, kekuatan baru dalam bentuk karma yang murni sebagai sebuah senjata." Kata-kata Amado itu membuat Sumire semakin terkejut dikarenakan dia tidak menyangka ada karma bentuk murni sebagai sebuah senjata. Amado kembali berkata, "Kau memiliki kriteria dasarnya dan aku bisa mewujudkannya." Kawaki mengatakan, "Maksudmu, aku harus membiarkanmu menanamkan karma lagi padaku? Kau sudah gila ya?" Amado mengatakan, "Itu benar sekali, ayolah, di bawah sadar kau pasti sangat menginginkan itu." Kawaki berkata, "Dan kau sendiri tahu kalau aku sangat membenci karma." Amado kembali berkata, "Itu benar, tapi aku juga tahu kalau kau itu rasional dan akan memakai cara apapun untuk bisa mencapai tujuanmu sama seperti diriku." Oleh sebab itulah Kawaki muak dengan Amado. Dia lantas mengatakan, tidak mungkin, aku akan pergi." Sebelum pergi, Amado kembali mengatakan kepadanya dari belakang bahwa semua itu terserah padamu Kawaki, pilihan ada di tanganmu. Kawaki akhirnya meninggalkan ruangan Amado. Scene kemudian berpindah di lokasi penjara salju. Eida kemudian mengatakan kepada Code, Kawaki yang malang, dia benar-benar peduli pada sang Hokage. Sepertinya dia benci pada ketidakberdayaannya dikarenakan tidak mampu melindungi sang Hokage darimu. Ini terlalu menyakitkan untuk kulihat. Code, apakah kau mau mempertimbangkan untuk melepaskan sang Hokage? Code menjawab, "Maaf, tapi tidak. Otsutsuki Isiki adalah dewaku yang masih aku yakini. Dan apapun alasannya, Hokage dan juga yang lainnya yang telah membunuh dewanya itu, dan itu tidak bisa dimaafkan. Mereka semua harus dihukum tanpa terkecuali." Eida berkata, "Tunggu, kau berjanji untuk tidak membunuh Kawaki bukan?"
Kot mengatakan, aku tahu, aku akan membuat pengecualian khusus baginya atas rasa hormatku padamu. Tapi itu sebabnya aku tidak bisa melepaskan Hokage. Dia adalah target nomor 1 dan aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Eida berkata, baiklah, pastikan Kawaki tidak tahu kalau aku terlibat dan aku tidak mau dia jadi membenciku. Mendengarkan perkataan mereka berdua, Bak mulai panik kembali. Dia mengatakan bahwa mereka berdua seperti orang gila. Dia lantas mengatakan kepada Kot bahwa aku mau tanya berapa lama kau mau di sini. Eida berkata, berhentilah memikirkan hal sepele, lihatlah gelasku sudah kosong, kau ini sungguh tidak sopan. Dikarenakan Bak tidak memiliki kekuatan atau kualifikasi untuk menghadapi Eida, maka dia hanya bisa menuruti perintahnya. Kot lantas mengatakan, aku membunuh 2 penjaga di pintu dan 6 lagi saat pergi ke ruangan Bak, tapi di sini ada banyak prajurit lainnya bukan? Akan jadi repot jika mereka tahu kalau kau bangun. Bak berkata, benar, kalian sebaiknya cepat pergi, akan kuurus hal di sini untuk kalian. Tapi Eida lantas mengatakan itu bukanlah masalah dan tidak ada yang bisa menyentuhnya dan kenapa harus terburu-buru. Dengan kekuatan dan juga keberanian seperti itu, Kot semakin kagum kepada Eida, sampai-sampai dia sangat sulit untuk percaya kalau itu adalah karena kekuatannya. Bak mengatakan, walaupun begitu, kalian tidak akan mencapai apapun hanya dengan berdiam di sini. Jika kau menginginkan Kawaki, kau harus bertindak. Kata-kata yang dilontarkannya seakan-akan menyuruh mereka berdua untuk cepat pergi dari hadapannya. Tapi sekali lagi Eida mengatakan, santai saja, itu memang sudah jelas, tapi baik Hokage dan juga Kawaki dijaga ketat sampai 24 jam. Ditambah lagi kelima desa sedang memburu Kot sekarang. Oleh sebab itulah Kot menanyakan tentang apa rencana yang akan dilakukan ke depannya. Eida mengatakan bahwa dia akan mengulur waktu dan kesempatan cepat atau lambat pasti akan datang. Mata peramal Shenringan-nya pasti akan melihat semuanya. Kot berkata bahwa dia akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan mereka semua jika dia berhasil melepaskan pembatasnya. Tapi dengan kekuatannya sekarang, dia juga sudah bisa yakin akan menang melawan Hokage atau Uchiha jika melawan mereka satu persatu. Eida kembali membocorkan tentang informasi kekuatannya bahwa jika dia mengandalkan kemampuan tempurnya, maka dia hanya akan bisa memakai taijutsu sederhana. Hal tersebut tentu membuat Kot semakin heran, dikarenakan awalnya dia juga mengira bahwa Eida merupakan petarung yang hebat. Tapi ternyata sebaliknya, sejak awal Eida tidak suka melakukan hal yang barbar dan bahkan dia tidak suka rasa sakit. Itulah sebabnya kau dan aku sangat cocok, aku akan jadi mata dan telingamu dan sebaliknya kau akan jadi kesatria pelindungku. Tidak pikir panjang lebar, tentu saja Kot langsung menyetujui hal tersebut. Dia lantas mengatakan kembali, tapi bagaimana kalau kau sendirian bersama dengan Kawaki dan dia mencoba membunuhmu? Pertanyaan tersebut membuat Eida sangat jijik kepadanya. Tapi apa yang dikatakan oleh Kot memang ada benarnya, dikarenakan Kawaki dan juga Boruto adalah Otsutsuki dan Eida tidak bisa merayu mereka. Oleh karena itulah, Eida memikirkan satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut. Kot kemudian disuruh ikut dengannya dikarenakan dia akan memperkenalkannya pada kesatrianya yang lain. Scene kembali berpindah di dalam desa Konoha, tepatnya Kawaki yang sedang berjalan di dalam keramaian. Dia terus-menerus mengingat dengan apa yang dikatakan oleh Mado tentang kekuatan baru dan Kawaki sangat menginginkannya secara diam-diam. Kata-kata tersebut terus-menerus menggerogoti pikiran dan juga hatinya sampai-sampai membuatnya linglung dalam perjalanan. Pada saat itu Shikadai juga ada di sana. Dia melihat Kawaki dengan wajah heran, dia langsung saja memanggil namanya. Tetapi spontan tiba-tiba Kawaki berteriak dengan keras untuk menyuruhnya diam. Jelas saja dengan perilaku Kawaki seperti itu membuat semua orang terheran dan juga terkejut dikarenakan teriakannya sungguh keras. Seketika itu juga Kawaki kemudian menjadi pusat perhatian. Shikadai kemudian berjalan di sampingnya sambil berkata, hiraukan mereka, teruslah berjalan. Di dalam perjalanan, Shikadai juga mengingatkan Kawaki untuk merahasiakan dirinya, dikarenakan sejak Isiki diserang banyak rumor yang bermunculan baik benar ataupun tidak. Shikadai menyuruhnya untuk menghiraukan hal tersebut dikarenakan Konoha adalah rumahnya dan hal itu dikatakan langsung oleh sang Hokage. Kawaki berkata, maaf, jadi kau harus meladeniku. Shikadai berkata, berhentilah berwajah murung, aku yakin mereka hanya takut tapi tetaplah angkat dagumu. Oke, kita berpindah ke lokasi Amado bersama Sumire. Sumire masih bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud oleh Kawaki tentang karma murni. Amado lantas mengatakan itu persis seperti apa yang kukatakan kakei dan apakah kau tidak mendengarkannya? Sumire berkata, yang tidak kupahami itu adalah apa tujuanmu. Amado berkata, kau mau menjadi asistenku hanya untuk memata-mataiku. Kurasa pasti Shikamaru yang menyuruhmu. Sumire lantas mengatakan, tolong jangan ganti pembicaraan atau topiknya. Amado kemudian mulai menjelaskannya bahwa seperti yang kau tahu, karma Kawaki sudah dihapus, namun seperti yang kubilang tadi, data Otsutsuki yang sudah diunduh ke dalam tubuhnya itu masih ada. Singkatnya, tidak ada yang berubah. Jadi begini, mari anggap fasal Kawaki itu adalah sebuah rumah. Karma itu adalah pintu masuk, jiwa Isiki adalah pemilik rumahnya.
Dengan pintunya menghilang, dia tidak akan bisa langsung memasuki rumahnya, dan sementara itu usia Isiki habis dan jiwanya menghilang. Apakah sekarang kau lihat? Walaupun tidak ada pintu, rumah itu sendiri masih ada atau vasalnya. Dan di dalam rumah itu, kekuatan Isiki masih terus tertidur. Aku tidak membuat hal itu dari awal, tapi untuk membuka pintunya lagi aku bisa. Cuma begitu perumpamaannya. Hal tersebut membuat Sumire kaget. Dia berkata, maksudmu kau bisa membuat ulang karma Kawaki? Amado berkata, itu cara sederhana untuk melihatnya. Sama seperti Kawaki, Isiki menanamkan karma pada Kot, tapi Kot gagal menjadi vasal, jadi itu hanya meminjamkannya kekuatan. Itu adalah senjata yang kuat, aset yang berharga bagi seorang petarung. Dan karena Isiki sudah musnah, maka tidak ada ruginya bagi Kawaki untuk memiliki karma lagi. Jadi dia harus mengejarnya, khususnya dengan ancaman yang akan mendekat. Sumire lantas mengatakan bahwa apakah tidak ada cara lain selain mengembalikan karma Kawaki? Nah, oke, scene kembali berpindah di lokasi Eida, Kot, dan juga Bak berada. Kot lantas mengatakan cyber lainnya yang disimpan Boro di sini, cyber macam apa? Eida mengatakan, ya, satu-satunya selain Otsutsuki yang mampu membunuhku. Oleh sebab itulah Eida langsung saja menyuruh Bak untuk membukanya sekarang dan tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah berhasil membukanya, debu-debu berserakan di sekitaran tempat pengawetan tersebut, tetapi tiba-tiba saja tempatnya kosong. Eida lantas mengatakan, dia melakukannya lagi. Pada saat yang bersamaan, sebuah bocil atau bocah tiba-tiba berada di punggung Kot. Dia lantas berteriak mengatakan, siapa kau? Apakah kau pacar baru kakakku? Kot benar-benar terkejut bukan main, dia tidak menyadari tentang kemunculan bocil itu di punggungnya. Oleh sebab itulah dia langsung saja berniat untuk menyerang dengan cakar tangannya. Melihatnya yang bersiap untuk menyerang, tentu saja Eida mengatakan bahwa jangan, kalau jadi kau, aku tidak akan menyerangnya. Bocah tersebut kemudian berteriak mengatakan bahwa hei, dia bisa jadi kuda yang bagus. Eida lantas mengatakan, turun Daimon, jangan naik ke punggung orang asing dan kau harus ingat itu. Bocah yang bernama Daimon itu kemudian berkata kepada Kot, sebaiknya dia serius dengan perasaannya kepada kakaknya, dikarenakan jika dia sampai membuatnya menangis, maka dia akan dibantai. Eida lantas mengatakan, dia cuma teman, ayolah, jelas-jelas dia bukan tipeku. Pada saat yang bersamaan, beberapa penjaga kemudian masuk ke dalam. Dia lantas mengatakan, "Hai Bak, apa yang kau lakukan di sini?" Beberapa dari mereka sudah mulai curiga siapa yang membunuh para penjaga di luar. Bak berkata dalam hatinya, "Dasar bodoh, jangan ke sini." Dia lantas mengatakan, "Kalian semua cepatlah pergi dari sini, dikarenakan kalian akan dibunuh." Mereka kemudian melihat saber yang telah disimpan oleh tuannya Boro, dan mereka juga melihat bahwa pada saat ini Bak seperti sedang disandera. Kot mengatakan, "Ya ampun, kita ketahuan, mau bagaimana lagi?" Tapi Eida mengatakan, "Kau tidak perlu turun tangan Kot, dikarenakan ini sempurna, perhatikanlah baik-baik." Mereka semua kemudian mengatakan bahwa orang yang berjubah hitam itu adalah penyusupnya. Tapi bagaimana dengan sabernya? Salah satu dari mereka mengatakan bahwa tugas kita adalah untuk memusnahkan mereka jika mereka bangun tanpa perintah. Oleh sebab itulah mereka langsung saja bergegas untuk menghancurkan mereka semua. Tetapi sayang, pada saat mereka sedang melancarkan serangan, kepala mereka tiba-tiba meledak dan juga senjata mereka tidak berfungsi. Bahkan salah satu dari mereka yang memegang kapak, tiba-tiba kapak itu langsung tertancap di kepala mereka. Oleh sebab itulah yang membuat Daimon semakin tertawa melihatnya. Daimon langsung saja melancarkan serangan tepat di arah kepala atau leher mereka menggunakan tendangan. Benar sekali, serangan pantulan itu mencabik-cabik tubuh mereka dan bahkan sampai ada yang kehilangan kepala. Kot lantas berkata, dia memantulkan serangan musuh. Eida mengatakan, semakin kuat niat membunuh, maka semakin kuat pula reaksinya. Musuh yang membayangkan saja adegan membunuh akan langsung terkena akibat dari tindakannya itu sendiri. Jadi kau juga harus berhati-hati, Kot. Eida lantas memperkenalkan pada Kot bahwa dia adalah kesatrianya yang lain dan merupakan adik laki-lakinya yang bernama Daimon. Scene kembali berpindah di lokasi Amado dan juga Sumire. Sumire mengatakan kepada Amado, "Aku pertama kali merasakan kalau ada yang aneh saat mereka semua kembali setelah bertarung dengan Isiki. Pada saat itu, kau langsung memeriksa keadaan Kawaki dan jelas saja kau terlihat lega kalau dia baik-baik saja. Kau terlihat lebih termotivasi karena hal itu selain dengan keselamatannya. Sejujurnya, aku ingin menjadi asistenmu atas keinginanku sendiri dan aku sangat khawatir dengan Kawaki dan juga Boruto. Ditambah lagi..." Tetapi tiba-tiba Amado memotongnya bahwa kau sangat pintar atau sangat bodoh, yang mana sebenarnya? Jika kau diam saja, maka mungkin kau akan mendapatkan info lebih banyak. Apakah kau tidak paham soal strategi? Sumire lantas berkata, "Jadi, apakah kau merencanakan sesuatu?" Amado berkata, "Ternyata kau hanya orang bodoh."